Indonesia, negeri yang sering disebut sebagai raksasa tidur Asia Tenggara, memiliki populasi besar, pasar domestik yang luas, serta kekayaan sumber daya alam yang mengundang decak kagum banyak negara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ada satu istilah yang mulai muncul di kancah internasional. Sebuah istilah yang menyentak banyak pihak, negara preman. Istilah ini dahulu hanya digunakan untuk menggambarkan negara gagal, tapi kini disematkan pada Indonesia oleh beberapa pengamat dan media asing. Bukan karena senjata atau kekuatan militer, melainkan karena cara kekuasaan informal bekerja dalam ruang-ruang ekonomi. Para pengamat melihat sebuah tren yang mengganggu. Perusahaan-perusahaan asing mengalami intervensi dari kelompok tak resmi, organisasi masyarakat, bahkan elit lokal dan figur politik bayangan. Semua ini terjadi atas nama pengamanan, kearifan lokal, atau kontrol wilayah. Tapi dampaknya sangat serius. Investasi terhambat, proyek tertunda, dan kepastian hukum mulai terasa seperti ilusi. Contohnya tak hanya satu. Di Sulawesi, sebuah perusahaan tambang asal Eropa dihentikan aktivitasnya karena dianggap belum berkomunikasi dengan kelompok lokal tertentu. Padahal izin dari pemerintah pusat sudah didapatkan. Di Jawa, sebuah pabrik asal Korea yang sudah mulai produksi terpaksa berurusan dengan pungutan di luar jalur resmi. Diminta untuk menyumbang dana pengamanan oleh pihak yang tidak diakui oleh negara. Dan salah satu kasus paling mencolok adalah ketika proyek otomotif besar asal Tiongkok mendapat tekanan setelah terjadinya konflik dengan mitra lokal. Meskipun bukan konflik hukum, tekanan sosial dan opini publik dibentuk sedemikian rupa sehingga perusahaan tersebut seolah-olah bersalah. Padahal belum tentu demikian. Media asing menyimpulkan ada kekuatan tak terlihat yang bekerja di luar hukum, dan ini yang menimbulkan label negara preman. Tentu saja, tuduhan ini tidak bisa diterima begitu saja, tetapi juga tidak bisa diabaikan. Masalahnya bukan hanya pada satu atau dua kasus, tapi pada persepsi bahwa bisnis di Indonesia sangat rentan terhadap gangguan non-hukum. Bahwa membangun pabrik di Indonesia bisa menjadi taruhan besar, bukan karena pesaing, tetapi karena kekuatan informal yang dapat mengubah arah bisnis kapan saja. Bagi investor asing, ketidakpastian sistem adalah hal yang paling ditakuti. Mereka tidak takut rugi, karena sudah terbiasa dengan naik turunnya pasar. Namun yang membuat mereka mundur adalah ketika kontrak bisa dilanggar sepihak, proyek bisa dihentikan tanpa dasar hukum yang jelas, dan proses hukum bisa dimanipulasi oleh tekanan luar. Itulah mengapa banyak negara pesaing mulai mengambil kesempatan. Vietnam, misalnya, mempercepat reformasi hukum dan birokrasi mereka. Malaysia menawarkan insentif besar dengan satu jaminan, tidak ada intervensi di luar aturan. Sementara Indonesia, meski menawarkan pasar besar dan tenaga kerja murah, mulai dilihat sebagai negara yang terlalu berisiko, menurut pandangan sebagian pengusaha global. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Realitas di lapangan memang rumit. Tidak semua aparat mampu menegakkan hukum dengan kuat. Tidak semua daerah memiliki sistem pengawasan yang solid. Dan dalam beberapa kasus, kekuasaan informal justru menjadi bagian dari sistem politik itu sendiri. Fenomena ini bukan hal baru. Tapi kini, dengan meningkatnya perhatian dunia terhadap Indonesia sebagai pusat pertumbuhan, setiap kekeliruan kecil menjadi sorotan global. Oleh karena itu, jika tidak segera dibenahi, persepsi ini bisa menjadi hambatan besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah harus berani menertibkan. Aparat harus tegas, bahkan jika harus berhadapan dengan kekuatan politik lokal. Ini bukan hanya soal citra, tetapi soal masa depan negara. Jika label negara preman terus melekat, maka Indonesia bisa kehilangan tidak hanya investasi, tetapi juga kepercayaan. Sebaliknya, jika Indonesia mampu membuktikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan, bahwa kekuasaan informal bisa ditekan, dan bahwa bisnis bisa berjalan tanpa intervensi gelap, maka label tersebut akan hilang dengan sendirinya. Indonesia bukan negara preman. Saatnya untuk membuktikan itu. Bukan dengan pernyataan keras, tapi dengan tindakan nyata. Karena hanya dengan kepastian, Indonesia bisa menjadi raksasa yang benar-benar bangun dan diakui dunia sebagai pemimpin, bukan ancaman.